or Basic English. Hari ini kita akan belajar tentang never. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris saya, English One and Basic English. Pada pertemuan ke-13 ini, kita akan belajar tentang grammar fokus, yaitu present perfect tense. Kemudian, we are going to analyze a text. And the third, yang ketiga, kita akan belajar sequence adverb. Kemudian yang keempat itu prosedur teks. Dan yang kelima tentunya tugas untuk kalian semua. Oke, kita mulai. Kita lanjut ke materi pertama, yaitu present perfect tense. Present perfect tense atau simple present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah dikerjakan atau sudah terjadi, tetapi efek dari kejadian tersebut atau pekerjaan itu masih terasa sampai saat ini atau sekarang. Misalnya atau contohnya, saya sudah makan. Saya sudah makan. Nah, saya sudah makan berarti makannya sudah dilakukan. Nah, efek dari makan itu masih bisa rasakan sampai saat ini. Tapi yang jelas bukan makan, saya sudah makan 2 hari yang lalu, itu beda. Nah, itu beda pembahasannya. Kalau yang itu menggunakan past tense. Simple past tense. Nah, ini present perfect tense. Mengungkapkan suatu yang baru saja dilakukan oleh kita. Ya, contohnya makan, saya sudah makan. Nah, untuk mengungkapkan kalimat ini, maka menggunakan present perfect, yaitu I have eaten. I have eaten. Menggunakan present perfect, I have eaten. Ya, I have eaten. Present perfect, I have eaten. Subjek, have eaten, verb 3. Jadi, present perfect itu selalu menggunakan kata kerja ketiga dan ada kata bantu have dan has. Oke. Kita lihat sekarang rumus dari present perfect tense. Present perfect tense. Kita lihat rumusnya ya. Kita lihat rumusnya. Sekarang kita lihat rumusnya present perfect tense ya. Present perfect tense seperti yang saya katakan tadi, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja ketiga. Selalu kata kerja ketiga. Dan kata kerja bantunya itu adalah have dan has. Yaitu have dan has. Have digunakan oleh subjek I, you, they, we. Dan has digunakan oleh subjek she, he, it. Ya. Have digunakan oleh subjek. Have digunakan oleh subjek. Have digunakan oleh subjek I, you, they, we. Ya, are you, they, we. Sedangkan has digunakan oleh subjek she, he, it. Ya, oleh subjek she, it, she, he, it. Oleh subjek she, he, it. Digunakan oleh subjek she, he, it. Nah, kata kerja yang digunakan selalu kata kerja ketiga. Kita lihat rumus di sini, rumus grammarnya di sini, ya, di rumusnya, di formulanya kita lihat ada 3 bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat interrogatif, dan kalimat negatif. Kalimat positif ini itu teman yang menyatakan bahwa ya positif teman yang kalimat positif teman positif. Contohnya I have eaten. Contohnya yang positif adalah I have eaten. Ya, yang positif adalah I have eaten. Contohnya adalah I have eaten banana just now. Saya baru saja makan pisang.
efek dia makan pisang masih terasa. I have eaten banana just now. Kemudian yang bentuk negatifnya maka ditambah not setelah has atau have. Seperti contoh, she has not eaten banana. Dia tidak makan pisang. Dia, kalau ditambah yet, dia belum makan pisang. Tambah yet di sininya, di belakangnya, maka dia belum makan pisang. Ya, dia belum makan pisang. Kemudian yang interrogatif itu pertanyaan. Apakah? Ya. Contoh kalimatnya di situ, have you eaten? Have you eaten? Contoh kalimat di situ, have you eaten? Have you eaten banana? Apakah kamu sudah makan pisang? Jawabannya, ini jawaban short answer. Jika yes, yes I have. Jika no, no I have not. Yes I have, no I have not. Sekali lagi, jawaban ini jawaban short answer. Jawaban pendek. Jika yes, maka jawabannya yes I have. Jika no, maka jawabannya adalah no I have not. Sekali lagi, present perfect tense selalu kata kerja ketiga. Dan sebelum kata kerja ketiga ada have atau has. Dan itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya she, maka kata kerja bantunya itu menggunakan has. Kalau subjeknya you, maka kata kerja bantunya menggunakan have. Kalau I menggunakan have. Seperti contoh di situ, I have eaten banana just now. Oke. Sekarang let's analyze a text. Kita mencoba untuk menganalisis sebuah teks, menganalisa sebuah teks berdasarkan grammarnya. Karena kita sedang belajar grammar tenses simple present perfect tense, ya pasti ini teks akan kita bahas, teks kan person akan kita bahas ini ada hubungannya dengan grammar yang sedang kita bahas, yang sedang kita pelajari, itu simple present perfect tense. Oke, kita lihat. Yang pertama, hello, good mornings. B, hello, morning to. What are you doing here? What are you doing? What are you doing artinya apa yang sedang kamu lakukan. Berarti ini present continuous tense. Kita sudah membahas dulu present continuous tense. I'm waiting for my breakfast. Saya menunggu sarapan saya. I'm waiting. Saya sedang menunggu sarapan saya. Kemudian B bertanya, have you had breakfast? Apa kamu sudah sarapan pagi? Have you had breakfast? Apakah kamu sudah sarapan pagi? Nah, B bertanya, have you had breakfast? Have you had breakfast? Apakah kamu sudah sarapan pagi? Nah, have you had breakfast ini di sini adalah kalimat have you had breakfast. Kalimat apa? Kalimat present perfect tense. Dari mana kita tahu? Pertama, kata kerja bantunya menggunakan have. Kemudian kata kerjanya menggunakan kata kerja ketiga, had. Ya, had. Had itu adalah kata kerja ketiga daripada have. Loh, kok ada had, bukan breakfast-nya, bukan break jadi breakfast seperti itu. Tidak, karena bahasa Inggris sarapan pagi itu yang lengkap itu adalah have breakfast. Jadi bukan hanya breakfast, tapi have breakfast. Nah, have-nya berubah menjadi, yang dirubah menjadi kata kerja ketiga adalah have-nya, sehingga menjadi had breakfast. Nah, kemudian jawabannya apa? Oh, yes, I have. Oh ya, saya sudah. Kemudian pertanyaan berikutnya, statement berikutnya, you need a glass of coffee? Mau kopi enggak? Bahasa Indonesia, mau kopi enggak? Oh yes, thank a lot. Yeah, thank a lot. Terima kasih banyak. Okay, wait a moment. The waiter will bring it you. The waiter will bring it you. The waiter will bring it you. Artinya nih pelayan akan membawakan untuk kamu. Will bring ini lain grammar sudah ya. I saw you in the zoo last week. Nah, I saw you in the zoo last week. I saw you in the zoo last week. I saw you in the zoo last week. Nah, ini kalimatnya kalimat apa? Ini kalimatnya kalimat past tense, last week. Nah, bedanya perfect tense dan simple present perfect dengan past tense, bedanya adalah kalau
present perfect, dia tidak membutuhkan keterangan waktu yang pasti. Tidak membutuhkan keterangan waktu yang pasti. Tapi kalau present perfect tense, kalau simple past tense, dia membutuhkan keterangan waktu yang pasti. Kemarin, 2 hari yang lalu, last week, seperti ini. Nah, dan kata kerja yang digunakan pada kalimat past tense adalah kata kerja kedua, bukan kata kerja ketiga. Jadi salah satu perbedaannya lagi adalah kalau present perfect tense menggunakan kata kerja ketiga, maka di simple past tense menggunakan kata kerja kedua. Nah, kita lihat kalimat berikut juga. What did you do there? What did you do there? Apa yang lo lakuin di sana? Nih, di sini what did you do there ada did. Nah, did ini kata kerja bantu daripada past tense. Jadi kalau tadi present perfect kata kerja bantunya adalah have, maka di past tense kata kerja bantu adalah did. Dan ketika ada did, kata kerjanya berubah menjadi kata kerja pertama. Menjadi do. Tapi kalau di perfect tidak berubah, tetap kata kerja ketiga. Ada have atau tidak. Ada have tetap kata kerja ketiga. Selalu kata kerja ketiga. It was not me. Nah, it was not me. Kenapa di sini bukan was? Karena pas membicarakan yang sudah lalu. It was not me. Because I did not go anywhere last week. Sebab gue nggak pergi kemana-mana last week. Sebab saya tidak kemana-mana last week. Last week kapan? Minggu yang lalu. I stayed at home all day. Saya tinggal di rumah sepanjang hari. Oke. Dari teks percakapan ini kita sudah analis secara gramatikal ya, dan sudah saya contohkan, saya jelaskan juga perbedaan antara present perfect tense dan simple past tense ya. Kalau tidak nanti di bawah akan ada pertanyaan yang berhubungan ini, maka pastikan kalian memahami apa yang sudah saya jelaskan di sini sehingga nanti kalian akan bisa menjawab dari pertanyaan yang saya berikan di akhir video ini, di akhir pertemuan ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke sequence adverb. Grammar fokus yang kedua itu sequence adverb. Nah, sequence adverb ini digunakan untuk menjelaskan urutan-urutan sebuah proses atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Dan ini biasanya ada di teks prosedur ya, di teks prosedur. Kalau kalian masih ingat waktu SMA atau SMP, kalian akan selalu belajar tentang teks prosedur, yaitu tentang teks langkah-langkah. Contohnya adalah langkah-langkah cara membuat omelet, es teh manis, semangka, dan lain sebagainya. Atau tentang resep-resep. Ya. Kemudian, sequence adverb itu yaitu yang di sini adalah ada first artinya pertama, then, kemudian, next, berikutnya, after that, setelah itu, finally, akhirnya. Jadi urutan-urutannya sudah seperti ini. First, urutan-urutannya sudah sesuai dengan ini. First, then, next, after that, finally. First artinya pertama, then kemudian next berikutnya, after that, setelah itu, kemudian finally, akhirnya. Nah, kita lihat contoh teks prosedur. Contoh teks prosedur yang menggunakan sequence adverb. Oke, kita lihat yang pertama. First, mix the peanut butter and banana together. Kemudian, then, toast the slice of bread. Next, split the mixture of the toast. After that, put the sandwich in the pan with butter. Finally, fry the sandwich until it's brown on both sides. Nah, ini contoh prosedur ya. Pertama, bla 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 bla, kemudian bla bla bla, berikutnya bla bla bla, setelah itu bla bla bla, akhirnya bla 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 bla, dan sebagainya ya. Nah, teks prosedur ini kadang memang tidak menggunakan sequence adverb, tapi yang menggunakan pertama, kedua, first, second, third, fourth, fifth, dan seperti itu. Tidak selamanya menggunakan first, then, next, after that. Tapi di sini dipelajari sequence adverb itu first, then, next, after that, finally.
And finally. Ya, sudah selesai. Kita sudah sampai pada tugas. Nah, tugas pada pertemuan ini adalah jawab pertanyaan di bawah ini menggunakan bahasa Inggris. Dan jawaban kalian upload ke YouTube. Ya. Answer this question by recording your answer. Then upload to your YouTube channel. Next, send or submit your link into Classroom. Jadi jawab pertanyaan-pertanyaan yang 4 pertanyaan di bawah ini dengan merekam atau membuat video yang kemudian diupload ke YouTube dan kumpulkan atau kirim link kalian ke Classroom seperti biasanya. Yang pertama, what is simple present perfect tense? Explain clearly. Apa sih simple present perfect tense? Kemudian jelaskan secara rinci. Yang kedua, what is simple past tense? Apa sih simple past tense? Sama, jelaskan secara rinci. Apa itu tentang simple past tense? Contohnya, rumusnya, dan seperti apa, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga, what is the difference of perfect tense and simple present tense and simple past tense? Apa perbedaan perfect tense dan simple past tense? Ya, kalian boleh cari tahu di YouTube, di mana yang lain cari tahu perbedaan-perbedaannya. Jadi jangan hanya terpaku pada apa yang saya jelaskan. Apa yang saya jelaskan hanya sederhana dan hanya simple. Kemudian yang 4, tell about second verb and procedure text clearly. Kemudian jelaskan, ceritakan apa yang kalian tahu, pahami tentang second verb dan procedure text secara jelas. Kemudian jangan lupa juga berikan contoh-contohnya. Contoh procedure text seperti apa. Dan jangan sama dengan yang ada di video ini contohnya. Oke? I think enough. Our explanation saya kira cukup. Penjelasan saya pada pertemuan ke-13 ini. Jangan lupa kerjakan tugas tepat waktu. Dan juga yang penting jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.